Aduh, jadi mau ngelamar kerja nih sebenarnya nih. Bahkan gue pernah, ini mungkin gue nggak pernah cerita ke orang nih, baru di konten lo nih gue cerita nih. Oke. Gue pernah dulu. Halo, Waalaikumsalam. Bang udah di depan kantor ya? Oh, oke saya ke bawah ya. Tunggu dulu ya. Wih, Bang Irfan, Bang Breo. Udah ada kameramen sekarang nih. Aduh, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Main aja nih kantor nih. Main ke atas yuk. Ayo boleh. Itulah, coba sodot dulu nih satu nih. Nah, Wanto tuh. AS bukan sih. Sini dong, ada sini dong. Buronan. Ayo boleh ke atas. Ayo ke atas yuk. Mantap loh. Saya kalah loh sama suara TV loh. Saya belum ada kameramen. Ini kantor baru nih ya, karena waktu pas gue masih gawe dulu kantor bukan di sini. Oh iya, di sini kita baru pindah sekitar setahunan. Setahunan ya. Mm. Ini bukan di sini nih ya. Iya, tadinya bukan di sini. Ada siapa di atas? Di atas ada Rian, ada Bayu. Boleh deh. Ayo. Aduh, sehat nih Bang Koswara. Alhamdulillah. Bang Irfan gimana nih? Alhamdulillah sehat. Ih, udah lama ya kita nggak ketemu nih. Iya nih, aduh. Sekarang lu tambah sukses, Amin. tambah ganteng. Waduh, bisa banget. Sekarang Bang Koswara nyambil jadi YouTuber nih ya. Iya, soalnya YouTuber itu menjanjikan. Waduh, janjiin apa nih? Menjanjikan semuanya lah. Semuanya ya. Iya. Hah? Iya nih, ditelepon sama Koswara. Nah, ini juga kenal nih. Ini si Bang Lutfi. Sehat Bang. Gue janjian nih lumayan. Makin kebukain. Mana si Rian? Nih Rian. Widih. Waduh, orang jauh. Orang jauh. Mantap. Jadi dulu gue pernah kerja di tempat ini ya, tapi beda kantor dulu. Iya beda. Dulu kantor yang masih di mana? Palais. Udah lama gak naik tangga. Sekarang mah naik mobil terus sekarang mah. Aduh, amin. Mana lagi? Udah pada balik kali ya? Udah pada balik. Balik lah. Sore ya. Waduh, sekarang enak nih kantornya. Sekarang lebih proper ya dibanding dulu. Ini ruangan siapa? Oh, ini ngobrol masih selalu. Boleh. Yuk. Kalah gue sama suara TV. Punya kameramen. Iya, mantap loh kameramennya loh. Iya, udah gue lanjut dulu dah. Ya siap, lanjut dah. Kita ngobrol yuk. Ayo boleh. Ini ruangan Manda nih ya? Iya, ruangan Bumanda. Cuman Bumandanya udah pulang sih. Udah balik ya? Biasa kangen gue sama suasana kantor. Ini foto-foto ini gue pasti dikenal di sini lagi. Coba. Nih, ini di sini ada Moncos nih. Iya benar. Ini Moncos, ini Rian, ini Pak Yasin, ini A08 ya. Ini A08 nih yang punya channel nih Koswara TV. Ini gue kenal tapi lupa namanya ini. Si Ade. Ade Liveng. Benar. Ini Hersen. Ini Bayu, ini Pak Diki ini. Ini Bu Manda yang punya ruangan. Ini Randika. Ini Jeff. Mana lagi yang gue inget nih? Ayo, Wanto nih. Nih yang tadi di bawah malu-malu nih. Nah, ini sebelahnya CS-nya nih. Mulia, ini Rifki, ini Muklis. Nah, ini Bang Rani, ini Wawan. Wah, masih banyak kenal gue ternyata. Nah, ini Kurianto, ini Pak Ono, ini Bos Breu nih, Bos Breu.
Jadi nama Brew itu sebenarnya sebelumnya udah dipakai sama dia nih, Bos Brew nih. Bos gue dulu. Masih pada inget ya? Masih inget. Aduh, udah lama banget gue sini. Wih, Ambil kursi dulu nih. oh iya boleh. Aduh, jadi mau ngelamar kerja nih sebenarnya nih. Jadi Bang Preo. di bangku suara. Gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah nih, baik alhamdulillah. Baik. Gimana, baik juga? Alhamdulillah ya. baik. Udah lama kita nggak ketemu ya? Setahun ada, 2 tahun atau lebih? 2 tahunan ya? 2 tahunan ya. Tapi kemarin kita ketemu pas Oh, di pasar iya. lama ya? Beberapa hari yang lalu. Iya, hari yang lalu. Pas bikin konten makan ya. Itu mau udah 3 bulan kalau nggak salah ya. Iya, 3 bulanan. Gimana nih sekarang nge-YouTube-nya nih? Alhamdulillah lancar. Kontennya alhamdulillah lancar. Walaupun ada kerikil-kerikil kecil, tetap berjalan lancar loh. Alhamdulillah. Tapi yang saya lihat sekarang udah naik nih YouTube-nya. Aduh. Udah sukses sekarang. Ya, sukses kan balik lagi tergantung persepsi orang ya. Ada yang di posisi kayak sekarang itu bisa dibilang sukses. Ada yang di posisi kayak sekarang pun bisa dibilang juga belum sukses. Balik lagi sukses itu adalah tergantung persepsi orang kan. Iya, betul. Kalau misalkan Bang Kuswara bilang di posisi gue yang sekarang dibilang sukses, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pas dulu sales gimana tuh pengalamannya? Wah, perbedaan dulu sales sama sekarang YouTube apa? Perbedaan waktu jadi sales sama YouTube. Betul. Persamaan dulu kali ya. Boleh persamaan. Persamaannya sama-sama nyari duit. Betul. Nge-YouTube nyari duit, jadi sales nyari duit. Cuman beda cara kerja aja waktu itu. Nah, kalau masuk ke perbedaan, banyak banget perbedaan yang sangat mencolok menurut gue. Karena ketika menjadi sales, lo dibebani dengan target. Ya kan, lo ada tanggung jawab full dalam pekerjaan itu. Ketika jadi YouTuber, lo punya tanggung jawab akan diri lo sendiri. Betul. Karena kalau jadi bukan sales saja sih sebenarnya, ketika lo bekerja di satu perusahaan, lo punya tanggung jawab atas diri lo dan atas pekerjaan lo, kan gitu kan? Betul. Karena ketika jadi YouTuber, lo punya tanggung jawab full atas diri lo sendiri. Nah, itu mencakup ke dalam konten, ke tentang channel YouTube lo. Itu udah jadi satu tuh. Tanpa dipengaruhi dari orang yang tidak ada sangkut pautnya sama channel lo. Jadi itu sih yang bikin beda. Oke. Berarti kalau menurut Bang Brem nih, enakan sales apa nge-YouTube? Enakan pekerjaan yang menghasilkan duit sebenarnya. Apapun pekerjaannya, ketika itu menghasilkan duit ya pasti enak tentunya. Karena kan orang bekerja itu tujuannya duit kan sebenarnya. Betul. Tapi kalau ditanya enakan sales atau YouTube, ya jujur aja. Enak yang sekarang. Tapi balik lagi ke kapasitas diri masing-masing sih sebenarnya. Porsi diri masing-masing. Dulu waktu ketika gue masih jadi sales, menurut gue pekerjaan saat itu adalah pekerjaan yang paling enak. Dulu ya. Sampai akhirnya dimana gue akhirnya menemukan pekerjaan baru, yaitu sebagai YouTuber. Dan untuk saat ini menurut gue pekerjaan paling enak ya sebagai YouTuber. Untuk saat ini. Nggak tahu nanti ke depan tiba-tiba gue punya usaha, jadi pengusaha, bisa bilang ternyata jadi pengusaha lebih enak ketimbang jadi YouTuber. Itu bisa terjadi. Tapi untuk saat ini pekerjaan paling enak menurut gue ya menjadi YouTuber. Untuk saat ini. Terus selama YouTube nih dari awal sampai sekarang, itu kan pasti banyak banget tuh rintangan-rintangannya. Kan gak mudah, misalkan dari awal langsung kayak sesukses sekarang seperti ini, pasti kan banyak yang dilalui tuh. Nah, proses apa aja tuh yang dilalui dari awal sampai sekarang biar memotivasi juga buat teman-teman kita atau yang mau jadi konten kreator, mungkin ada masukan dari Bang Breo. Oke. Kalau bicara soal pengalaman dalam perjalanan karir di YouTube, banyak banget. Gue mengawali karir di YouTube itu hampir 1,5 tahun, nggak ada duit sama sekali. Gue memulai YouTube itu 1,5 tahun itu nggak dapat duit sama sekali dari YouTube, nggak ada bayaran karena belum monetize. Satu. Kedua, untuk mencapai monetize itu adalah 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang kan. Untuk mencapai itu tuh sulit banget dulu. Saat gue memulai itu sulit banget. Jadi bisa dikatakan ya pahit ketika memulai.
di awal tuh pahit banget, banyak banget. Bahkan gue pernah, ini mungkin gue nggak pernah cerita ke orang, ini baru di konten lo nih gue cerita nih. Oke. Gue pernah dulu, gue nih ada 5 genre gue coba sebelum akhirnya ke explore dan sosial. Sebelumnya gue ada genre ngobrol kayak begini, terus itu nggak naik channelnya, apa video gue nggak naik, gue ganti genre ke genre kuliner, di kuliner juga nggak naik, terus gue ganti lagi ke genre musik, di musik juga nggak naik, sampai akhirnya gue ganti genre lagi ke explore. Di explore lumayan, bisa dikatakan gue menghasilkan AdSense stabil dari konten explore, sampai akhirnya pindah ke konten sosial. Nah, bicara soal perjalanan karir, ketika gue memulai di 4 genre sebelumnya, itu pahit banget. Gue pernah itu di genre konten kuliner, gue punya duit cuma 50.000 rupiah. 50.000? 50.000 duit gue di kantong tuh cuma 50.000, di ATM 0 rupiah. Jadi gue bener-bener megang duit cuma 50.000, dan gue pakai duit 50.000 ini, 20.000 gue beli sempol ayam tuh kan. Iya Nah, gue beli sempol ayam, terus gue bikin konten dengan modal 20.000, 30.000-nya gue pakai untuk isi bensin mobil. Begitunya gue bener-bener nggak punya duit lagi, dan itu pun ngisi 30.000 untuk bensin mobil, ya lu kebayang kan 30.000 dapetnya berapa liter? Nggak cukup buat pulang pergi Rajak sampai ke Karawaci gitu. Tapi ya itu gue jadiin kayak suatu saat gue bisa lebih dari ini gitu. Jadi motivasi diri sendiri sih, karena gue percaya sama yang namanya rezeki nggak akan kemana. Betul. Cuman jangan lupa juga ada konsep rezeki nggak akan kemana, tapi kalau kitanya nggak kemana-mana, kita nggak akan dapat rezeki gitu. Iya, betul. Jadi jangan ngumpet di balik kalimat rezeki nggak akan kemana, akhirnya kita males-malesan, kita nggak berusaha, karena berpatokan rezeki nggak akan kemana kan. Iya. Kita pasrah, ujung-ujung rezeki datang. Nah, itu salah tuh. Padahal di balik kalimat dari rezeki nggak akan kemana, itu ada kalimat terusannya tuh. Kalau kita nggak kemana-mana, gimana mau dapat rezeki kan gitu. Iya, betul. Banyak banget rintangan-rintangan, itu salah satu lah, contoh salah satu lah. Bahkan ketika gue memulai konten explore pun nggak sedikit ngeluarin duit, karena ketika gue mau explore satu lokasi itu gue ngeluarin budget. Itu izin lokasi itu kadang-kadang bayar sama RT RW atau pecalang, kalau bahasa Bali itu penjaga lokasi. Kayak gitu kurang lebih. Dan itu nggak langsung, ketika gue ngontenin lokasi itu nggak langsung meledak videonya. Ada bahkan gue sampai waktu gue ngonten di Bali itu gue ngeluarin modal sampai 10 juta 12 jutaan untuk ngonten ke lokasi Bali. Ada 3 sampai 4 lokasi gue ngonten, habis kurang lebih 12 juta. AdSense-nya nggak balik karena view-nya kecil. Jadi kalau dibilang rintangan banyak banget. Banyak banget. Tapi alhamdulillah nih sekarang udah meledak, subscribe-nya sudah banyak, penontonnya sudah banyak. Nah, yang bikin channel Bang Merew ini meledak pas di video apa? Seperti itu. Kalau bicara soal meledak, yang meledak banget ya pas di rumah Tiko ya. Di rumah Tiko. Tapi sebelum itu pun pernah ada video gue yang sampai tembus jutaan juga ketika explore. Cuman ya balik lagi, orang Indonesia tuh suka nonton drama. Dan ketika video gue di rumah Bu Eni atau Tiko itu, karena banyak banget drama di situ, makanya banyak banget orang nonton waktu itu, alhamdulillahnya. Dan satu hal yang gue sadarin, gue bisa naik di situ bukan cuma karena hasil konten, tapi ada di balik itu. Satu kuncinya adalah sedekah. Gue sebelum berangkat ke rumah Bu Eni atau Tiko, gue punya duit itu 300.000. Punya duit 300.000 sebelum gue berangkat. Nah, gue naik kereta ceritanya. Dari rumah sampai ke rumah Tiko tuh gue naik kereta. Gue punya duit 300.000, 50.000 itu gue kasih ke kakek-kakek yang ada di depan stasiun. Jadi ada kakek-kakek duduk di depan stasiun, itu jualan, gue lupa jualan apa. Itu gue nggak beli, tapi gue kasih aja 50.000. Punya uang 300.000, dikasih 50.000 ke kakek-kakek. 50.000 untuk ongkos gue pulang pergi dari Tangerang ke Klender, ke Tangerang lagi 50.000. Nanti sisa 200.000. Sampai rumah Tiko, 200.000-nya itu gue beliin sembako untuk Tiko dan Bu Eni. Oh, yang di video itu ya? Iya, ada di videonya kan. Itu gue beliin, itu all in duit gue 200.000. Gue habisin semua duitnya.
Jadi sebenarnya kalau dibilang bicara soal konten, sebenarnya nggak masuk di konten gue, karena konten gue adalah konten explore. Iya betul. Nggak ada urusannya sama sembako sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa pas gue ngeliat Tiko itu, gue pengen Tiko juga ngerasain hari ibu, saat itu hari ibu. Iya betul. Akhirnya gue berpikir, ya udahlah kok gue punya duit segini nih. Kalau saat itu gue punya duit 5 juta, 5 jutanya gue kasih Tiko untuk beliin sesuatu di hari ibu. Nah sayangnya gue saat itu cuma punya duit 200.000, makanya gue kasih Tiko buat belanja sembako senilai 200.000. Akhirnya gue ajak dia untuk ngasih sesuatu di hari ibu untuk Ibu Eni. Jadi yang gue tangkap di sini adalah sebenarnya ketika lu mau dapat rezeki besar, lu harus ngeluarin duit juga, men. Ya itu tadi, sedekah. Gitu. Jadi banyak banget setelah kayak sekarang misalkan channel gue naik, ada beberapa teman-teman gue tuh nanya kayak gimana sih caranya biar bisa view gede segala macam. Betul ya. Bingung juga karena kalau mau bicara soal materi, teman-teman gue yang lain juga sesama YouTuber pasti punya materi sendiri kan. Iya. Akhirnya gue kasih tahu ya udah cara terakhir sedekah. Betul gitu. Karena emang bersedekah itu bukannya kita mengurangi harta kita, bukan. Yang ada malah menambah harta kita. Betul. Dan itu sering banget terjadi. Berarti kuncinya di sedekah. Ya? Tapi ya bukan cuma sedekah ya, ada ikhtiar juga yang lo lakukan. Jangan sampai ketika bersedekah lo berharap dibalikin sama Allah. Enggak gitu konsepnya tuh. Di balik sedekah lu juga harus ikhtiar di pekerjaan lu itu. Yang terakhir kemarin bikin konten yang apa itu? Yang di gorong-gorong apa ya? Oh, yang di bawah. Oh, yang rumah di tembok. Iya, rumah tembok itu ya. Rumah di tembok. Bikin terakhir sana gua. Berarti untuk yang sekarang belum bikin konten lagi ya? Belum. Terakhir yaitu bikin konten rumah yang dikelilingin tembok, yang memang menurut gue miris sih. Jadi perlu gue angkat di sana kayak gitu. Tapi alhamdulillah juga yang setiap di video yang setiap diunggah atau diupload sama Bang Bro itu selalu meledak gitu ya. Ya itu balik lagi gitu. Pertama rezeki, kedua juga ya itu tadi lah, rezeki nggak kemana. Cuman kan kalau kita nggak kemana-mana nggak dapat rezeki. Kalau ditanya gimana caranya biar viral, gue juga nggak tahu ngejelasinnya dari sisi apa nih. Karena kalau dibilang gimana caranya viral, gue sendiri aja nggak pernah nebak kalau setiap video yang gue upload itu bakal viral. Nggak pernah tahu sama sekali. Termasuk yang gue ngonten tentang Bu Eni, gue juga nggak tahu kalau video gue akan meledak. Gitu. Malah ada satu video yang gue ngonten, gue feeling ini bakal meledak videonya. Karena menurut gue dari segi lokasi bagus, dari segi ceritanya bagus, dari segi di dalam kamera itu terlihat bagus, videonya nggak meledak. Video gue ini pertama kali gue ngonten, gue nggak feeling kalau ini video bakal naik, karena di luar kapasitas gue tuh bukan konten sosial sebenarnya. Gue ini adalah konten horor. Nah ketika gue pertama kali ketemu Bu Eni, ketemu Tiko, itu langsung berubah. Apa yang gue pikirin awal langsung berubah 180 derajat. Yang terlintas di pikiran gue tau nggak apa? Ketemu Tiko pertama kali, pas dia cerita ibunya di dalam sana dengan kondisi sedemikian rupa. Yang pertama kali terlintas di pikiran gue adalah 1 minggu sebelum gue datang ke rumah Tiko, itu lagi viral satu keluarga meninggal tanpa orang tahu. Ingat gak yang di Kalideres? Iya. Yang satu keluarga meninggal di satu lokasi itu nggak ada orang tahu. Sampai beberapa hari akhirnya tercium aroma busuk kan. Betul. Nah logikanya itu aja satu keluarga bisa orang nggak tahu meninggal. Gimana Bu Eni di dalam sana? Nah yang terlintas di pikiran gue saat itu adalah gimana caranya video ini gue unggah, banyak yang nonton dan banyak yang bisa bantuin Tiko dan Bu Eni saat itu. Jadi udah keluar dari konsep eksplorasi yang biasanya gue lakukan. Jadi yang terlintas saat itu gue cuma mau ngebantu sesuai kapasitas yang gue bisa. Nah saat itu gue bisa ngebantu cuma dari sosial media gue, karena mau ngebantu pakai duit saat itu gue bukan YouTuber besar, bukan YouTuber yang punya duit banyak, jadi gue nggak bisa ngebantu soal duit. Jadi menurut gue ketika lo punya niat baik, apapun yang lo bisa lakuin, lo lakuin. Betul. Yang penting kita ikhlas. Itu yang pertama. Ikhlas dan lo jangan pernah berharap timbal balik sih.
kita bicara tentang masalah konten ya. Nah, sekarang kedepannya Bang Breu mau bikin konten apa lagi nih? Apakah tentang mau explore atau sosial, bakti sosial itu? Untuk ke depan masih belum nentuin sih. Ya. Tapi sejauh ini menurut gue konten yang berbau sosial itu nikmatnya setelah konten justru. Kenapa? Karena ketika lo ngebantu seseorang dan orang yang lo bantu itu bilang terima kasih sambil senyum, itu rasanya nikmat banget. Lo kayak dapet merasa bahagia gitu ya. Lo ikut ngerasain gitu. Tapi kalau explore saat itu seru juga, karena jujur aja ya, gue tuh tipe orang yang suka hal baru sebenarnya. Jadi gue masuk ke tempat terbengkalai, ngelihat hal-hal yang baru dan unik, itu asik. Cuman gak seasik ketika orang bilang terima kasih dan sambil senyum ke lo. Itu asik banget. Dan satu hal lagi, ketika lo bergerak di konten sosial, artinya ada nilai sedekah yang lo kasih di situ. Kan kita ngebahagiain orang, iya, memuliakan orang. Betul. Karena kan sebaik-baiknya kita manusia yang berguna buat orang. Betul. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi sesama. Betul. Sekarang kan Bang Breu udah dibilang kata orang udah sukses lah ya. Amin. Udah ada perubahan lah seperti itu. Amin. Nih, misalkan ditawarin kerja di First Media lagi. Oke. Gimana tuh? Untuk sejauh ini sih mungkin kemungkinan dengan segala hormat gue tetap milih jalan yang sekarang sih. Betul, tentunya. Karena itu tadi kita melakukan suatu pekerjaan sesuai passion aja. Nah, menurut gue nih orang yang susah diatur. Jadi ya dengan kerjaan yang sekarang menurut gue akan lebih baik sih. Terus habis dari sini nih ada rencana kemana lagi nih, atau bikin konten kemana atau seperti apa gitu? Oh, rencana terdekat sih minggu-minggu ini ada mau ke 4 kota, ke Majalengka, Tegal, Cirebon, sama Semarang. Nah, selesai dari tur Jawa Tengah itu gue pengen ke Kalimantan. Itu sendiri apa? Kalau yang tur Jawa Tengah itu mungkin sampai 5 atau 6 orang. Nah, yang ke Kalimantan kemungkinan besar gue berdua atau bertiga doang sih. Atau bahkan bisa sendiri sih. Karena memang ada tujuan juga ke Kalimantan tuh, gue pengen ketemu sama buaya Rizka. Buaya Rizka yang bisa, yang nurut sama pawangnya tuh si Ambo. Iya. Rencana mau kesana tuh. Kapan tuh kesana? Pertengahan bulan, beres dari tur Jawa Tengah. Itu kesana sendiri rencananya. Sendiri. Oke, tapi ada mungkin temen mau ikut, soalnya sekali konten juga kan. Oke. Aduh, terima kasih banyak nih. Ya, santuy, aman. Aduh, senang juga gue bisa main ke kantor, bisa ketemu anak-anak lagi kan. Iya. Cuman belum lengkap ya. Belum lengkap. Jadi besok kesini lagi ya. Besok sini lagi. Oke. Besok sini lagi, lihat suasana siang kayak gimana. Karena mau ngobrol-ngobrol juga lah sama beberapa temen. Kalau siang sih banyak di sini teman-teman kita. Rame ya. Rame. Yes. Besok ini lagi kan? Besok sini lagi. Oke ya, terima kasih. Siap. Atas waktunya Bang Breu yang mau menyempatin waktunya yang lagi sibuk, sempet-sempetnya mampir ke kantor. Iya. Mumpung lagi di Tangerang soalnya. Jadi mampir lah. Oke, Simi terima kasih banyak ya atas waktunya. Sama-sama Bang Puswara. Oke, siap. Terima kasih banyak ya. Siap, thank you.